Selanjutnya itu ada Bell palsy, yaitu penyakit saraf yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot di wajah. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan telah disampaikan oleh Kakak Nolita Tiwi. Sekarang kami telah membuka sesi pertanyaan. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, kami persilakan. Mana ada yang ingin persilakan? Yang harus distimulasi ini sedini mungkin pada bayi. Sekian. Selanjutnya ada lagi? Silakan deh. Terima kasih pada kakak. Perkenalkan saya Syakira Ramadhani. Di sini saya akan bertanya, bagaimana ciri penyakit saraf pada manusia dan cara pencegahannya itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dipersilakan bagi adik. Angkat tangan lagi dong. Adik yang belakang. Perkenalkan, nama saya India Bella. Saya ingin bertanya bagaimana proses terjadinya sensasi dalam persepsi. Bagaimana proses terjadinya sensasi dan persepsi? Sensasi. Sensasi apa deh? Siapa namanya? Dinda. Dinda. Dinda apa? Dinda Cynthia Bella. Yang kedua tadi siapa? Kami beri satu kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Silakan. Silakan deh. Perkenalkan, nama saya Syakira Ramadhani. Ini ada yang bertanya kepada kakak, bagaimana sistem sensori tubuh seperti dalam indera penglihatan, pendengaran, dan meraba berperan dalam membentuk persepsi sensori kita terhadap lingkungan kita. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang telah mengajukan pertanyaan. Di sini izinkan kakak-kakaknya untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Baiklah, pertanyaan dari adik sekalian akan dijawab oleh Nur Fadila. Kepada Nur Fadila dipersilakan. Oke, pertanyaannya Dinda Cynthia Bella lagi. Bagaimana proses terjadinya sensasi dan persepsi? Baik. Proses sensasi sendiri akan terjadi saat alat indera mengubah informasi yang telah dimengerti oleh otak melalui proses transduksi. Akan tetapi, agar informasi ini dapat diterima oleh indera, stimulasi harus dibuat. Sedangkan untuk persepsi artinya adalah proses mengubah sensasi menjadi sebuah informasi. Bagaimana dek? Apakah sudah jelas atau mau diulangi lagi jawabannya? Baiklah, selanjutnya di sini akan ditambahi jawabannya oleh Putri. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban pertanyaan tadi, bagaimana proses terjadinya sensasi dan persepsi. Di sini sensasi adalah proses awal di mana indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba mendeteksi stimulus dari lingkungan. Proses melibatkan beberapa langkah seperti lingkungan, cahaya, suara, bau, dan rasa atau sentuhan. Persepsi, proses di mana otak mengorganisir dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari sensasi. Mencakup beberapa langkah, yaitu otak memproses sinyal yang diterima dari indera. Baiklah, sudah jelas. Selanjutnya di sini
Adik Amelia ya. Di sini pertanyaannya, apa saja sistem sensorik yang harus distimulasi sedini mungkin pada bayi? Di sini ada 7 sistem sensorik yang harus distimulasi sendiri mungkin agar perkembangan optimal, yaitu taktil, kemudian vestibulasi, kemudian yaitu proprioceptif atau olfaktori, dan visual. Ada pula auditori dan pengucapan. Bagaimana, Dik? Sudah jelas atau butuh pengulang lagi? Atau bagi kakak-kakak yang ingin menambahkan dipersilakan. Di sini ada 7 sistem sensorik yang harus distimulasi sedini mungkin agar perkembangan optimal. Kemudian yaitu tekniknya taktil, kemudian vestibulasi, kemudian proprioseptif, kemudian olfaktori dan visual, kemudian auditori dan pengucapan. Jelas deh? Kakak-kakak ada tambahan? Persilakan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan dari jawaban Elna tadi, yaitu yang pertama itu taktil atau perabaan. Stimulasi ini berhubungan dengan indera peraba, yaitu berupa stimulasi taktil yang dapat dilakukan melalui sentuhan dan tekanan. Yang kedua, vestibular atau keseimbangan. Stimulasi vestibular berhubungan dengan rangsangan pada keseimbangan tubuh. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan memberi rangsangan dengan ayunan lembut. Yang ketiga, proprioseptif atau gerakan antar sendi. Stimulasi proprioseptif berhubungan dengan rangsangan pada persendian tubuh dengan menggerakkan otot bayi secara perlahan. Yang keempat, olfaktori atau penciuman. Stimulasi olfaktori berhubungan dengan rangsangan pada penciuman dengan memberikan aroma harum. Lalu yang kelima, visual atau penglihatan. Stimulasi visual berhubungan dengan rangsangan pada indera penglihatan. Yang keenam, auditori atau pendengaran. Stimulasi auditori berhubungan dengan rangsangan pada indera pendengaran. Lalu yang terakhir, pengecapan. Stimulasi ini berhubungan dengan rangsangan pada indera pengecap dengan memperkenalkan rasa. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari adik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari adik Lisa. Pertanyaannya, bagaimana sistem sensorik tubuh seperti indera penglihatan, pendengaran, dan peraba berperan dalam membentuk persepsi sensorik kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi, secara keseluruhan, sistem sensorik tubuh berfungsi untuk mendeteksi dan mentransmisikan rangsangan dari lingkungan luar ke otak. Proses ini memungkinkan kita untuk merespon lingkungan dengan cara yang tepat dan membentuk persepsi yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia secara efisien. Apakah ada yang ingin menambahkan untuk jawaban dari Nadia? Pertanyaannya tadi, bagaimana sistem sensorik tubuh seperti indera penglihatan, pendengaran, dan peraba berperan dalam bentuk persepsi sensori kita terhadap lingkungan. Sistem sensori tubuh yang terdiri dari berbagai indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengucapan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi sensori kita terhadap lingkungan sekitar. Setiap indera mengumpulkan informasi dari dunia luar dan mengirimkan ke otak untuk diproses, yang kemudian membentuk pemahaman atau persepsi kita terhadap objek dan peristiwa.
Jadi setiap indera ini tidak berfungsi secara terpisah, melainkan saling berinteraksi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan akurat tentang dunia sekitar kita. Misalnya, kita sering menggabungkan informasi visual dan pendengaran untuk menilai lokasi, sumber suara, atau kita merasakan suatu objek dengan tangan sambil melihatnya untuk memperkuat persepsi kita. Secara keseluruhan, sistem sensorik tubuh berperan sebagai jembatan antara lingkungan eksternal dan eksternal, memungkinkan kita untuk memproses dan menanggapi dunia dengan cara yang sesuai dan efektif. Terima kasih. Bagaimana, Dek? Jelas? Tadi yang pertanyaan yang nomor 3 siapa tadi? Boleh diulang, Dek, pertanyaannya? Jadi bagaimana ciri penyakit saraf pada manusia dan cara pencegahannya itu seperti apa? Puput dipersilakan untuk yang pertanyaan Adek. Dari Setia Rahma, pertanyaannya bagaimana ciri penyakit pada manusia dan pada saraf manusia dan cara pencegahannya. Yang pertama itu cirinya ditandai dengan berbagai gejala seperti kesemutan, mati rasa di tangan dan kaki, lalu badan terasa lemas, kehilangan kekuatan otot, lumpuh. Setelah itu ada sakit kepala, gangguan koordinasi, nyeri tajam di salah satu kaki, sakit punggung, gangguan penglihatan, dan bicara yang tidak jelas dan sering lupa. Nah, lalu pencegahannya itu menjaga pola makan seimbang, olahraga, terus menghindari kebiasaan yang buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, dapat membantu menjaga kesehatan sistem saraf tubuh. Baik, terima kasih. Bagaimana, Dek? Jelas? Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengajukan pertanyaan. Berikan tepuk tangan kepada adik yang telah memberikan pertanyaan. Kakak-kakak yang di depan dipersilakan untuk memberikan reward untuk adik-adik yang telah memberikan pertanyaan tadi. Baiklah, berikut kesimpulan dari hasil presentasi kami. Persepsi sensori, kemampuan tubuh menerima dan merasa rangsangan dari lingkungan melalui indera, penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, dan penciuman. Sistem persarapan, jaringan saraf yang mengatur dan mengintegrasikan fungsi tubuh untuk merespon rangsangan eksternal dan internal. Baiklah, telah selesai sudah presentasi dari kakak-kakak sekalian. Kepada adik-adik terima kasih. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.